pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Untuk itu, ketua kelas pimpin kita di dalam doa sebelum memulai pelajaran. Ayo depan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari kita berdoa bersama dan berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai dengan pelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai dengan pelajaran, Pak Guru mau absen dulu. Apakah hari ini semua hadir? Apakah hari ini semua hadir? Siapa yang tidak hadir? 2 orang. Alasannya? Sakit. Oke. Ya, hari ini 2 orang tidak hadir terhubung karena sakit. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi Pak Guru mau tanya dulu. Ada yang masih ingat dengan pertemuan kita pada minggu kemarin tentang integrasi sosial? Kira-kira ada yang masih ingat pengertian dari integrasi sosial? Silakan, Fajar. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Oke. Bentuk-bentuk integrasi sosial dibagi menjadi berapa? 3. Oke. Sebutkan. Ada yang bisa berikan pengertian dari integrasi normatif? Ya, silakan. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia disatukan dengan semboyan jenis. Ya, terima kasih. Ternyata pembelajaran kita pada minggu kemarin kalian masih ingat. Oke, perhatian depan sini. Begitu saya bilang tepuk 3 berarti 1, 2, 3. Kalau tepuk 2, 1, 2. Kalau 2 berarti tidak tepuk. Oke? Paham? Oke. Tepuk 3. 3. Tepuk 2. 1. Ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengertian pelaku ekonomi dan peranan pelaku ekonomi. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang pelaku ekonomi dan peranan pelaku ekonomi. Coba perhatikan gambar yang ada. Gambar pertama, ada keluarga kecil, kemudian ada tenaga kerja yang bekerja pada pabrik, kemudian ada pemerintahan, kemudian ada masyarakat luar negeri. Nah, ketiga pelaku ekonomi inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pelaku ekonomi, pengertian pelaku ekonomi, jenis pelaku ekonomi, dan peran pelaku ekonomi. Kita lihat yang pertama, pengertian ekonomi. Perhatikan gambar yang ada. Apa kegiatan ekonomi yang sedang dilakukan pada gambar tersebut? Dan siapa pelakunya? Pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian baik konsumsi, distribusi maupun produksi. Berikut, jenis pelaku ekonomi
terdiri dari satu, rumah tangga produsen atau disingkat menjadi RTP. Kemudian yang kedua, rumah tangga konsumen atau keluarga, disingkat RTK. Kemudian yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah, disingkat menjadi RTPE. Yang terakhir, rumah tangga luar negeri. Jadi ada 3 pelaku ekonomi. Yang pertama apa? Rumah tangga produsen. Yang kedua, rumah tangga konsumen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga luar negeri. Oke, mari kita lihat pengertiannya. Nah, ini adalah rumah tangga produsen. Coba perhatikan gambar. Produsen atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Apa betul orang menjalankan salah satu kegiatan usaha ingin memperoleh keuntungan? Betul? Ya, tentunya orang berusaha, orang mengerjakan segala sesuatu mengharapkan keuntungan. Tidak mungkin dia mengharapkan kerugian. Yang berikut, rumah tangga konsumsi. Pelakunya adalah ayah, ibu, dan anak. Rumah tangga pemerintah. Pengertiannya adalah rumah tangga pemerintah adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk memantau kegiatan ekonomi yang berjalan. Selanjutnya, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri adalah individu atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Impor itu yang bagaimana? Mengambil barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau ekspor dari dalam negeri ke luar negeri. Oke, mantap. Yang berikut kita lihat tadi yang pertama pengertian, kemudian peran pelaku ekonomi. Kita lihat yang pertama. Peran rumah tangga pemerintah sebagai produsen. Jadi peranan rumah tangga pemerintah juga sebagai produsen. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian, wujud konkret kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah secara spesifik yaitu pemerintah menyediakan kredit. Kemudian pemerintah menjaga ketersediaan pupuk untuk petani. Kemudian yang berikut, pemerintah memastikan ketersediaan minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri melalui PT Pertamina. Yang berikut, rumah tangga produsen. Peran rumah tangga produsen yang pertama sebagai apa? Produsen, yang kedua sebagai distributor, yang ketiga sebagai agen pembangunan. Kemudian yang berikut sebagai pengguna faktor produksi. Selanjutnya, peran rumah tangga keluarga atau konsumen sebagai konsumen dan juga sebagai penyedia faktor produksi. Yang berikut, peran rumah tangga negara atau pemerintah adalah sebagai manfaat layanan sumber daya manusia dari rumah tangga konsumsi. Kemudian manfaat yang berikut sebagai manfaat barang dan jasa dari rumah tangga produksi untuk penyelenggaraan pemerintah
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang berikut, berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik untuk berusaha dengan menjaga stabilitas harga-harga dan memberlakukan peraturan yang mendorong iklim berusaha. Yang berikut, melakukan distribusi pendapatan agar tidak timbul jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang berikut, peran masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri sebagai konsumen, sebagai produsen, dan juga sebagai investor. Terakhir, sebagai tenaga ahli. Jadi ingat bahwa peran masyarakat luar negeri itu sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai investor, dan juga sebagai tenaga ahli. Yang berikut, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen sebagai menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi. Sekarang perhatikan gambar yang ada. Gambar yang ada menunjukkan apa? Tenaga kerja sedang melakukan proses produksi. Kemudian yang berikut, menentukan proses pengelolaan produksi barang dan jasa. Yang berikut, memastikan barang dan jasa yang diproduksi dibutuhkan konsumen target. Berarti produsen tidak hanya memproduksi barang, tetapi dia sudah mengetahui ketika barang itu diproduksi targetnya untuk siapa. Paham? Saya kasih contoh misalnya. Jaket misalnya. Jaket yang tebal diproduksi kemudian dijual di Indonesia di tempat panas. Jaket itu bisa laku atau tidak? Kenapa? Karena di Indonesia daerah panas. Tetapi jaket itu cocok dijual di luar negeri, daerah yang cuacanya dingin. Bisa paham toh? Oke, terima kasih, paham. Ya. Yang berikut, rumah tangga produsen. Perannya sebagai distributor. Membuka cabang perusahaan, kemudian membuat kegiatan promosi, mengadakan kegiatan perdagangan, memiliki armada angkutan. Nah, produsen atau perusahaan dia harus memiliki apa? Cabang perusahaan. Kemudian harus mempunyai kegiatan promosi. Promosi ini tujuannya untuk apa? Menawarkan atau menunjukkan yang diproduksi, yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat atau konsumen. Yang berikut, mengadakan kegiatan perdagangan. Mengadakan kegiatan perdagangan itu yang bagaimana? Setelah barang itu diproduksi, dipromosikan, kemudian dijual belikan. Nah, bagaimana sampai barang itu bisa sampai? Perusahaan itu harus memiliki yang namanya armada untuk mengangkut barang dari produsen ke konsumen. Berikut, sebagai pengadaan bahan pokok dan pengadaan alat bahan. Yang berikut, pendanaan upah karyawan. Kita lihat yang terakhir, fokus di yang terakhir. Pengadaan upah karyawan. Di dalam satu perusahaan ada yang namanya karyawan. Karyawan bekerja mengharapkan upah. Upah dibayar oleh perusahaan sebagai imbalan jasa dari apa yang mereka kerjakan. Ya, selesai. Kita sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke diskusi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akan masuk untuk diskusi. Kita akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 3 di sini
Kelompok 1 tetap, kelompok 2 kelompok 1 sebelah sana. Ini ada LKPD, perhatikan ada gambar yang nantinya setelah diamati, kemudian baca petunjuknya, lalu diisi sesuai dengan petunjuk yang ada. Setelah diskusi selesai, hasilnya akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Bisa? Bisa paham? Bisa paham? Oke, sekarang kita, Pak Guru bagi LKPD. Ini kelompok 1. Lihat gambar yang ada, amati dan baca petunjuknya di situ, apa yang diminta oleh guru dalam hal mengamati gambar yang ada. Kemudian kelompok 2 juga sama. Perhatikan gambar yang ada, amati, kemudian baca petunjuknya di situ, apa yang diharapkan dari guru. Kelompok 3 juga demikian. Pak Guru akan nilai keaktifan di dalam kelompok. Gunakan buku yang ada, literatur yang ada untuk membantu mengerjakan tugas diskusi kelompok. Ingat waktu 15 menit. Waktu sisa 2 menit. Oke? Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, kita akan masuk untuk mempresentasikan hasil kerja dari masing-masing kelompok. Bagaimana? Oke, kelompok mana yang mau beranikan diri untuk presentasikan hasil duluan? Ya, kelompok 1, silakan. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian lihat dari gambar di atas? Gambar itu menunjukkan gambaran pelaku ekonomi berdasarkan pengamatan gambar di atas. Menurut kalian siapa saja pelaku ekonomi? 1. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 1 tentang siapa pelaku ekonomi. Nah, dari kelompok lain, ada yang tanggapi? Ada yang tanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke, ya selesai untuk mengakhiri hasil diskusi. Oke, terima kasih. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dan sejak tadi saya perhatikan bahwa anggota kelompok aktif dalam diskusi. Ya, yang berikut. Kelompok berapa? Ayo. Kelompok 2, silakan. Ada yang melakukan kegiatan konsumsi. Arahannya sebagai berikut. Peran rumah tangga konsumen adalah mengkonsumsi nilainya suatu barang atau jasa yang disediakan oleh Selain itu, peran rumah tangga konsumen yang lain adalah menyediakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia, tenaga kerja, modal, dana, tanah, atau lahan. Ya, itu hasil diskusi, hasil pembahasan dari kelompok 2. Yang memberikan tanggapan silakan. Sudah jelas? Ya. Oke, silakan mengakhiri diskusi. Ya. Oke, sekarang kelompok terakhir. Barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik untuk dilakukan oleh yang kedua adalah
Sebagai konsumen rumah tangga, pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli faktor-faktor produksi, kemudian faktor-faktor produksi tersebut digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, hasil diskusi kelompok 3 ada yang memberikan tanggapan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, kita berikan aplaus untuk hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Berakhir sudah kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Dan kita akan masuk untuk penilaian. Pak Guru akan memberikan tes secara tertulis. Oleh sebab itu kembali ke tempat duduk masing-masing. Perhatian depan sini, untuk tes tertulis, di sini ada 10 nomor pilihan ganda. Baca petunjuk, kemudian isi sesuai dengan petunjuk yang ada. Kalau diminta untuk lingkar, berarti harus lingkar. Yang dilingkar itu apa? Jawaban yang benar atau salah? Jawaban yang benar. Kalau diminta untuk silang, berarti harus silang. Waktu untuk mengerjakan ini 15 menit. Buku ditutup, tidak boleh lihat buku, tidak boleh ada buku di atas meja, semua masuk di dalam laci. Waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Setelah kalian mengerjakan tes dari soal yang ada, Pak Guru lihat jawaban di sini rata-rata menunjukkan bahwa kalian sudah memahami materi yang diajarkan pada hari ini. Ya, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, Pak Guru akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama terkait dengan konsumen, rumah tangga konsumen. Ya, konsumen terdiri di atas perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat, organisasi yang melakukan kegiatan konsumsi. Sementara rumah tangga produsen adalah kegiatan utama sebagai penghasil barang dan jasa. Sementara pelaku ekonomi sebagai pemerintah mempunyai peranan penting untuk mengatur dan mengendalikan dan mengawasi kegiatan ekonomi. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan mengingatkan kepada kita semua untuk pada pertemuan berikut kita akan membahas subpokok pembahasan yang lain. Oleh sebab itu diharapkan untuk buku yang sudah dibagikan itu dibaca kembali supaya begitu kita masuk untuk masuk dalam proses pembelajaran pada pertemuan berikut, maka kalian sudah bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Jadi ingat, pertemuan berikut Pak Guru sangat mengharapkan untuk lebih belajar, lebih giat lagi dan membacakan materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dimohon untuk kesediaan dari salah satu teman untuk memimpin kita di dalam doa sebelum kita mengakhiri pelajaran. Selamat pagi.